Sehingga kalau ada orang bilang nggak boleh setelah sholat, tinggal tanya saja, kenapa nggak boleh setelah sholat? Dalilnya apa? Yang melarangnya dalil Qur'annya mana? Dalil hadis yang melarangnya mana? Nggak akan jumpa. Nggak pernah Rasul melarangnya. Oh, Rasul nggak pernah buat. Kalau Rasul nggak pernah buat, kalau kalian buat berarti kalian buat dalam agama. Rasul kan suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah. Siang ini kembali kita melanjutkan kajian. Mudah-mudahan setiap saat waktu dalam hidup kita terisi dengan taat, dan mudah-mudahan ini sampai akhir hayat sehingga kita semua husnul khatimah, dan di akhir hayat nanti diberikan husnul khatimah, lalu diberikan nikmat kubur, dan kemudian di ujungnya masuk surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segmen Rasulullah sebagai seorang pendidik. Siang ini pembahasan kita tentang cara Rasul mendidik dengan memegang badan orang yang beliau ajak bicara. Jadi kadang dipegang pundak, disalami atau dirangkul. Seperti kita kadang kepada anak kita, bicara kepada anak lalu sambil diusap kepala dia, pegang anak lalu dipegang pundak dia, pegang anak, pegang paha dia. Seperti kasus Rasul dengan Jibril, saat duduk dengan Jibril, duduk dekat sekali, lalu dipegangnya paha Rasul. Cara-cara seperti ini dalam mengajar kepada anak kita, ini anak merasa dekat secara psikologis, sehingga ketika disampaikan pesan, petuah, ilmu, anak lebih lekat dan lebih menyerap dibanding sekedar kita sampaikan pesan oral dari kita, pesan lisan dari kita. Maka kita baca hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Redaksinya wal-lafz lil Bukhari, redaksi dari Imam Bukhari. An Abdullah bin Sahbarah Abi Ma'mar qal sami'tu ibn Mas'udin yaqul, aku dengar sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud, dia bercerita. Apa ceritanya? Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kufya baina kaffaihi at-tashahhuda kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Kata ulama tabi'in tadi yang bernama Abdullah bin Sahbarah bin Abi Ma'mar, saya dengar Ibnu Mas'ud cerita, beliau diajarkan Rasul bacaan tasyahud sama seperti Rasul mengajarkan Al-Quran kepada sahabat. Detail, pelan, jelas, sehingga sahabat kalau dengar Rasul baca tasyahud itu hafal. Kalau sholat sendirian bisa. Sama persis seperti dibacakan Quran, sahabat dengar, hafal sahabat dengan bacaan Rasul tadi. Sehingga tasyahud tadi sahabat kalaupun tak diajarkan Rasul, tak dicontohkan Rasul, tak diperdengarkan Rasul, bacaannya benar seperti benarnya membaca Al-Quran.
Dan saat itu ketika Rasul mengajarkan wa kuffiya baina kaffaihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memegang kedua telapak tangan sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dipegang tangannya. Lalu ketika pegang tu bacaan tasyahud tu begini. Saya lah, kalau ada orang berjumpa dengan saya, dia ucapkan salam di jabat tangan saya, itu akan beda kontak saya, emosional saya. Kalau orang jumpa saya dari jauh dia senyum atau Ustaz, sekedar itu akan beda. Saya merasakan begitu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga punya perbedaan antara kalau orang jumpa kita, dipegangnya kita, dipanggil dengan nama kita, disebut dengan panggilan yang kita suka, dengan orang sekedar Ustaz, Pak, Bu, sekedar itu akan beda respon kita. Maka Rasul di antara metode beliau dalam mengajar, beliau sentuh badan orang. Tapi perlu diingat, ini bukan bermakna Rasul merendahkan, melecehkan orang, tapi bagian daripada sentuhan psikologis. Maka orang merasa dekat, merasa hangat. Ketika merasa dekat, merasa hangat, pesan yang disampaikan melekat di memori, melekat di hati, dan kemudian dipakai orang dalam hidup sehari-hari. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita masyarakat Ahlus Sunnah di Masjid Raya An-Nur, di berbagai masjid, setelah solat berdoa, kita biasa jabat tangan. Dan buah daripada itu, setiap jamaah yang hadir solat jamaah, dia merasa dekat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dia merasa dekat, merasa akrab. Maka kalau ada undangan pernikahan, pada datang. Kalau ada berita duka, mereka pada siap untuk mengurus masalah yang terjadi dengan yang sedang berduka. Kebakaran, kematian, banjir dan segala macam, itu responnya cepat. Kenapa? Orang itu kalau jumpa saya di masjid, saya disalami dia. Orang itu kalau jumpa saya di masjid, saya ditegur dia. Kalau jumpa saya di masjid, kadang-kadang saya dirangkul dia, kadang-kadang diusap-usapnya punggung saya, kadang salam itu lama dengan saya. Rasa dekat dengan dia. Dan hari ini sebagian masjid kalau habis sholat tak lagi doa bersama dan tak lagi bersalaman. Kita rata-rata merasa jauh satu dengan yang lain. Seakan-akan datang ke masjid, kita hanya seperti orang yang sekedar berjumpa di halte menunggu mobil. Enggak ada perkenalan, enggak ada kedekatan, dan tidak tahu menahu siapa orang yang di samping kita ketika sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dulu sholat dengan sahabat, itu tahu persis masing-masing sahabat dan kebiasaan sahabat. Ada yang biasa cepat pulang, ada yang enggak lambat pulang, itu Nabi tahu. Ada yang biasanya datang tiba-tiba enggak kelihatan, itu Rasul tahu. Sehingga Rasul tanya, si fulan mana? Kemudian sahabat kasih keterangan. Kalau ada masalah, Rasul bantu selesaikan masalah dia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kedekatan psikologis yang dicapai Rasul ketika memegang pundak, memegang tangan, memegang badan dari orang yang beliau ajak bicara, lalu beliau kasih nasihat. Termasuk sahabat Abdullah bin Umar cerita, Rasul waktu itu fa'akhadha bimankibayya, waktu pesan itu dipegangnya kedua pundak saya, kata Abdullah bin Umar. Lalu ketika itu pesan, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Nah, kamu kalau siang, pagi, saat ini bisa beramal, jangan tunggu, nanti saja saya buat, sore saja. Atau kalau sedang sore hari, saat itu bisa buat sesuatu amal yang baik, jangan bilang, dah besok aja pagi saya lakukan. Enggak usah ditunda. Amal ini apapun bisa dibuat sekarang, buat sekarang, jangan ditunda. Kenapa? Kita enggak tahu nanti masih sempat atau tidak. Jangan-jangan ada kesibukan lain yang mengalihkan niat baik kita. Atau jangan-jangan dahuluan takdir daripada kita berbuat, meninggal dahulu.
tidak kesampaian niat baik tadi. Meskipun niat baik sudah jadi pahala bagi kita, catatan amal bagi kita, tapi niat baik yang dikerjakan jauh lebih baik daripada sekedar dia keinginan berbuat baik. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya, kenapa kalian salaman jabat tangan habis sholat? Karena Rasul tak melakukan. Perlu diketahui, kita jabat tangan itu ada hadisnya. Kata Nabi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa." Hadis sahih. Tidaklah dua orang muslim dia berjumpa lalu dia jabat tangan. Ini berlaku laki-laki dan perempuan. Perempuan jumpa perempuan, jumpa jabat tangan. Laki-laki jumpa laki-laki, jabat tangan. Kecuali sebelum mereka berpisah, Allah sudah ampunkan dosa-dosa mereka. Maknanya jumpa kita, jabat tangan kita jadi sebab penghapus dosa kita. Dan hadis itu Rasul menyampaikannya mutlak, tidak dibatasi waktu. Kalau jumpa di pasar, jumpa di jalan, jumpa di kantor, jumpa di sekolah, jumpa di ladang, jumpa di rumah, enggak dibatasi. Maka ini bermakna kapan saja jumpa boleh dibuat. Kapan saja kita bertemu dengan muslim, dengan orang lain, boleh kita buat. Sebelum salat, kebiasaan kita kalau sebelum salat sibuk tahiyatul masjid, sibuk qabliyah. Di An-Nur kalau antara azan iqamah ada pengajian, dengar pengajian. Setelah salat enggak ada lagi, tinggal pulang ke rumah. Apa salahnya kerjakan sunnah Nabi, jabat tangan dengan orang yang kita jumpa di masjid. Sunnah ditegakkan, orang lain dengan kita terjadi kedekatan emosional, sehingga umat ini dekat dan umat ini menjalankan sunnah Rasul. Maka kita bersalaman tadi melakukan sunnah Rasul pada satu waktu di antara semua waktu yang dibolehkan oleh Rasul atau dibolehkan oleh syariat. Rasul kan tak membatasi bahwa kalau salaman jumpa di jalan, jumpa di rumah, jumpa di pasar, jumpa di sekolah, enggak. Kalau jumpa saat haji, saat umroh, tidak. Rasul cuma bilang kalau muslim jumpa, mereka tegur sapa, mereka baca salam, mereka jabat tangan, cuma begitu. Rasul tak jelaskan sebelum sholat, setelah sholat, enggak ada batasan. Sehingga kalau ada orang bilang enggak boleh setelah sholat, tinggal tanya saja, kenapa enggak boleh setelah sholat? Dalilnya apa? Yang melarangnya dalil Qur'annya mana? Dalil hadis yang melarangnya mana? Enggak akan jumpa. Enggak pernah Rasul melarangnya. Oh, Rasul enggak pernah buat. Kalau Rasul enggak pernah buat, kalau kalian buat berarti kalian buat dalam agama. Rasul kan suruh bersalaman. Kenapa Rasul tak buat? Rasul suruh. Enggak mungkin Rasul suruh tapi Rasul tak buat. Kan suruhan Rasul, arahan Rasul. Hadis itu, sunnah itu ada qauli, ada fi'li, ada takrir. Ini Rasul arahkan. Berarti ini arahan Rasul, hadis Rasul. Berarti berbuat sesuai dengan sunnah. Oh kan tidak ada penjelasannya. Habis Rasul kalau tak buat berarti dia tidak sunnah dibuat. Itu kan dalil umum. Kenapa kami dengan dalil umum tak boleh? Kamu membantah dengan dalil umum boleh. Dan kenapa kamu benar kami salah? Kan sama dalil umum, kami juga pakai dalil umum. Kalau kami dipinta dalil khusus, kamu coba juga mana dalil khusus yang larang enggak boleh salaman setelah sholat. Enggak ada. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka lagi wawasan Al-Quran itu dalilnya ada dalil umum, ada dalilnya dalil khusus. Tak semuanya dalil khusus. Dan kita kalau menuntut setiap perbuatan harus ada dalil khusus, Quran itu sampai kiamat enggak berhenti turun. Hadis sampai kiamat enggak berhenti disebut oleh Rasul. Rasul enggak boleh mati. Kenapa? Kalau dulu ada dalil khusus, hari ini gimana meminta dalil khusus? Contoh hari ini kita tanya, Rasul, kami buat pengajian antara azan iqamah bisa tidak? Boleh tidak? Kan enggak bisa kita tanya ke Rasul nih. Cuma dalil umumnya bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Buat majlis ilmu itu baik bagi setiap muslim, banyak manfaat. Lalu mau buat majlis kapan?
dibuat malam, nggak ada yang datang ke An-Nur. Dibuat subuh, alasannya pagi kerja. Dibuat sore, capek pulang kerja. Tapi kalau seperti ini antara azan iqamah, yang datang kan mau nunggu sholat, duduk sebentar, sabar sekitar 15-20 menit paling lama. Satu kali majlis minimal dengar satu hadis, satu ayat Quran, minimal 1-2 buah poin ilmu dapat juga. Sehingga setiap hari hadir ke Masjid Raya An-Nur, dapat ilmu, dapat sholat, dapat zikir, dapat i'tikaf, sambil istirahat rohaniyah dia. Banyak dapat manfaat sekaligus. Ada larangan agama? Tak ada. Ada suruhan agama? Tak ada. Tapi ini manfaat bagi umat, boleh dibuat karena ini bagian daripada majlis ilmu. Majlis ilmu itu tak ada yang mencelanya. Semua majlis ilmu itu selama sejalan dengan ahlu sunnah dipuji oleh syariat. Dalil umumnya kita pakai, dalil khusus enggak ada. Dan kalaulah setiap masalah perlu dalil khusus atau nalarnya setiap Rasul tak buat, kita melakukan bid'ah, ini bentuk An-Nur macam ini sudah bid'ah nih Bapak Ibu. Enggak ada masjid Nabi yang dibuat seperti ini. Mimbar ni macam ni enggak ada dibuat di zaman Nabi. Semuanya zaman Nabi itu sangat sederhana. Enggak ada orang pengajian pakai mikrofon dulu. Ini kan penemuan kontemporer. Model mimbar ini juga enggak ada dahulu. Bahkan Rasul enggak pakai mimbar ketika khutbah di awalnya. Bahkan baju yang kita pakai baju koko, baju teluk belanga. Ini bukan ada di zaman Rasul. Kopiah atau berbagai istilah di kepala kita enggak ada dahulu. Maka ketika kita berfikir tentang agama, jika tak paham lebih baik diam atau bertanya kepada yang ngerti daripada tak paham tapi nyolot, kata orang sekarang. Tak paham tapi merasa paham, merasa benar, padahal sebenarnya tak tahu apa-apa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil yang sebenarnya sudah dikaji oleh para ulama dan kita hari ini tinggal mengikuti para ulama dalam beramal. Dan paling selamat ya begitu. Karena beramal dengan Quran ini, orang kalau paham dengan ilmunya bisa langsung amal dengan Quran. Tapi kalau tak ada ilmunya enggak bisa. Solusinya ikut orang yang paham. Orang yang paham itu ulama. Maka siapapun kita harus husnuzan dengan ulama, harus baik sangka dengan ulama. Kalau tidak, mau dapat ilmu dari mana? Kita enggak bisa Pak langsung Quran dan Sunnah. Dan kenapa harus husnuzan dengan ulama? Nalar mudah saja. Ulama kalau tahu benar dan tahu salah, enggak masuk akal yang diajarkannya salah, yang benar yang akan diajarkannya. Ulama kalau tahu sunnah, tahu bid'ah, enggak masuk akal yang diajarkan bid'ah, yang diajarnya pasti yang sunnah. Karena kalau diajarkannya yang salah, kalau diajarkannya bid'ah, itu tanggung jawab dunia akhiratnya ada. Jika saya menyampaikan bid'ah, saya menyampaikan salah, ini bapak-bapak ini minimal akan bilang, kok lain pengajian ustaznya, kok janggal ustaznya, kok aneh rasanya ustaznya. Rasanya tak begitulah. Minimal itu yang di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti ada pengajian ustaz lain akan tanya, Ustaz kemarin saya dengar di An-Nur begitu, gimana sebenarnya Ustaz? Atau ustaz-ustaz lain dengar pengajian ini kan live, ini kan direkam di Facebook Masjid Raya An-Nur, kadang masuk juga di YouTube Masjid Raya An-Nur. Ini banyak orang yang bisa mendengar, yang langsung atau tak langsung. Akan muncul kritikan setelah ini, akan muncul video yang akan membahas tentang ini. Pengajian-pengajian di sini Pak live, disiarkan di YouTube, disiarkan di Facebook Masjid Raya An-Nur, baik pengajian malam, pengajian pagi, pengajian siangnya. Itu akan banyak yang akan bantah. Kalau tak membantah berarti dia bukan salah. Belum lagi di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama paham begitu Pak. Enggak mungkin mereka tahu benar, tahu salah yang diajarkan salah. Enggak mungkin tahu sunnah, tahu bid'ah yang diajarkannya bid'ah. Maka husnuzan Pak dengan ulama. Maka kalau dibacakan kitab, diajarkan ilmu, diajarkan pengajian, yakin saja yang mereka ajarkan benar. Kalaupun salah, kemungkinan mereka kesalahan dalam menyampaikan atau kesalahan dalam memahami kitab. Tapi ulama pada prinsip dasarnya ketika mengajarkan ilmu, dia mengajarkan yang benar, dia mengajarkan yang sunnah, bukan salah, bukan bid'ah. Husnuzan dengan ulama, selamat beragama insyaallah. Saya kira cukup satu hadis.
Mudah-mudahan dapat ilmu, dapat pelajaran, dapat nasihat dari hadis Nabi melalui yang kami sampaikan di pengajian ini. Dan setiap saat kita makin bertambah ilmu, tambah amal, makin lama makin dekat dengan Allah, makin lama makin dekat dengan kubur, tapi amalnya makin baik, sehingga semoga kita siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.